Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman mahasiswa semuanya. Hari ini kita memasuki tutorial online sesi terakhir dan periksa tugas kembali tugas Anda. Sudahkah mendapat nilai dan feedback dari tutor? Berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, pajak pertambahan nilai adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di daerah pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi. Pengenaan pajak pertambahan nilai atau PPN sangat dipengaruhi oleh perkembangan transaksi bisnis serta pola konsumsi masyarakat yang merupakan objek dari pajak pertambahan nilai. Perkembangan ekonomi yang sangat dinamis, baik di tingkat nasional, regional, maupun internasional, harus terus menciptakan jenis serta pola transaksi bisnis yang baru. Pajak pertambahan nilai adalah pajak tidak langsung yang berarti pembebanan pajak dibebankan ke pihak lain. Pajak pertambahan nilai di Indonesia menganut credit method. Metode ini memperhitungkan besarnya pajak masukan dan pajak keluaran. Untuk menghindari pajak berganda, pajak keluaran dikreditkan atau dikurangkan dengan pajak masukan yang dapat dikreditkan. Pajak menurut lembaga pemungutnya dibagi menjadi dua, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintahan pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Administrasi, pembinaan, dan pengawasannya diserahkan kepada Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan. Pajak pusat terdiri atas pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan penjualan atas barang mewah, bea materai, dan PBB P3. Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, pasal 1 ayat 10, pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah terdiri dari pajak provinsi dan pajak kabupaten atau kota. Misalnya untuk pajak provinsi meliputi pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan pajak rokok. Sedangkan contoh dari pajak kabupaten atau kota meliputi pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak hotel, pajak restoran, pajak mineral bukan logam dan bebatuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak hiburan, pajak bumi dan bangunan, perdesaan dan perkotaan, serta BPHTB. Pada pertemuan ini akan dibahas 4 pokok bahasan, yaitu kegiatan belajar 1 mengenai dasar-dasar pajak pertambahan nilai, kegiatan belajar 2 mengenai pajak pertambahan nilai lanjutan, kegiatan belajar 3 mengenai pajak provinsi, dan kegiatan belajar 4 mengenai pajak kabupaten atau kota. Oke, baik, begitu penjelasan singkat mengenai materi di sesi terakhir ini. Semoga bermanfaat. Selamat belajar dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.